Perkenalkan Lur, nama saya Icang Sari Roti. Saking rindunya sampai merobek hati. Ya. Saya terpaksa mengalor film ini karena beras di rumah semakin menipis ya. Tolong Lur, bergenre sci-fi thriller di era distopia. Film ini berjudul High Rise tahun 2015. Seperti yang sudah kalian tahu Lur, di album film kita bahas semua genre film ya kan, termasuk film ini. Yang gimana ya bilangnya Lur ya, lihat sendiri aja lah. Dan monggo di komen apa pendapat kalian nanti. High Rise bercerita tentang sebuah apartemen modern dan serba lengkap, yang mana orang-orang kaya berada di lantai atas sedangkan orang-orang miskin tinggal di lantai bawah. Lambat laun gap antar kelas ini semakin terasa dan tentunya menimbulkan kerusuhan. Seperti apakah film yang tidak biasa ini? Kita langsung ke request tebak-tebakan dari dulurku Sans ya. Ikan apa yang bisa mimpin satu negara? Ayo nyerah. Jawabannya Vladimir Putin. Ya Putin dong, monggo guys akan. Film diawali dengan pria bernama Dr. Robert Ling yang kemejanya dipenuhi darah, apartemennya terlihat sangat kacau, dan dengan santainya dia memasak anjing untuk dimakan. Bukan hanya itu, tapi seisi apartemen juga amburadulur, sampah berserakan, listrik mati, dan penghuni-penghuni lain yang menjadi hilang akal. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah bertingkat tinggi. Lang was satisfied with life in the high-rise. If they were living in a future that had already taken. 3 bulan sebelumnya, Ling baru pindah ke apartemen megah itu dan tinggal di lantai 25 setelah saudara perempuannya meninggal. Usut punya usut, apartemen memiliki 40 lantai, di mana lantai atas hanya boleh ditinggali orang-orang kaya, sedangkan lantai bawah hanya untuk orang-orang miskin. Tentunya fasilitas yang didapatkan orang-orang kaya sangat lengkap seperti gym, Indomaret, kolam renang, sekolah, spa, dan lain-lain. Lalu saat Ling sedang asyik berjemur, tiba-tiba tetangga wanita di lantai atasnya bernama Charlotte sengaja melemparkan botol ke arah Ling. Secara terang-terangan Bu Charlotte langsung memuji ketampanan Ling dan mengundang berpesta di apartemennya. Sementara itu Charlotte didatangi oleh Wilder, seorang pria dari lantai bawah yang sudah beristri tapi sangat naksir dengan Charlotte. Setelah itu Ling pun OTW kerja ke rumah sakit. Dia mengajari dokter muda bagaimana cara meneliti tengkorak manusia, yang prosesnya cukup mengerikan sampai salah satu di antara mereka pingsan melihatnya. Lalu malam harinya Ling pun mendatangi pesta di apartemen Charlotte yang sudah dipenuhi banyak orang. Dia berkenalan dengan seorang mbak-mbak bernama Helen yang ternyata dia adalah istri dari Wilder. Mereka sudah memiliki 2 anak dan Helen sedang hamil besar anak ketiganya. Namun Wilder dengan santainya menggoda wanita di sana, dan Helen pun tenang-tenang aja melihat kelakuan suaminya. Di hari berikutnya Ling tidak berangkat kerja tapi memilih bersantai di kolam apartemen yang sangat nyaman. Tak lama kemudian seorang pria mendatanginya dan memberitahu jika Mr. Royal ingin bertemu dengan Ling. Ternyata Royal adalah arsitek yang membangun gedung tersebut. Dia tinggal bersama istrinya Anne yang arogan di lantai paling atas atau paling puncak, lantai 40, dengan kebun mewah sebagai terasnya. Tujuan Royal memanggil Ling untuk ngobrol ngalor ngidul, menunjukkan rancangan desain bangunannya, dan juga mengajak Ling ikut ke pesta mewah yang akan segera digelar. Singkat cerita, hubungan Ling dan Charlotte semakin dekat. Mereka pun akhirnya berazolole dan hampir aja ketahuan sama anaknya Charlotte bernama Toby. Setelah itu Ling pun mendatangi pesta megah dari Royal yang ternyata seluruh tamu memakai kostum khas abad ke-18. Karena Ling memakai setelan jas, semua tamu pun menertawakannya, tapi dia nggak peduli dengan bulian itu. Tak lama kemudian ajudan Royal yaitu Simon kembali mendatangi Ling dan memaksanya masuk ke dalam lift untuk bertemu Royal di lantai teratas.
Keesokan harinya terlihat beberapa penghuni bawah yang protes ke salah satu pegawai karena sempat listrik mati. Mereka menganggap adanya ketidakadilan sistem di sana, yang mana orang-orang di lantai bawah selalu mendapat perlakuan yang berbeda. Setelah itu Helen dan Wilder mengadakan pesta ulang tahun anaknya yang dihadiri banyak bocil-bocil apartemen. Mereka pun nekat naik ke lantai atas, bermain di kolam dan berpesta sampai malam hari. Lalu tiba-tiba listrik seluruh apartemen padam. Awalnya para penghuni mengira, oh ini mah mati lampu kayak biasa. Mereka pun lanjut berpesta menggunakan lilin dan Wilder kembali menggoda para wanita. Bahkan mbak-mbak lantai atas yang sudah bersuami juga digodanya. Wilder pun memukul suaminya berkali-kali padahal dia sudah pingsan, dan mirisnya penghuni yang lain menganggap hal tersebut sebagai hiburan semata dan tidak ada yang melerainya kecuali Ling. Seperti kasus yang baru-baru ini, anak pejabat psikopat ya kan lur. Bahkan ada seorang penghuni yang saking kobamnya tanpa sadar terjun dari lantai 39. Oh, it's a matter of opinion. There's a school of thought. Be needing a head doctor anytime soon. Setelah insiden tersebut dan puas berpesta semalaman, alhamdulillahnya listrik sudah nyala dan para penghuni beraktivitas seperti biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu. Apartemen mandiri dengan fasilitas super lengkap yang sangat nyaman ini lur, membuat Ling keluar dari pekerjaannya dan ingin menikmati semua kegiatan hanya di apartemen. Begitu pula dengan penghuni-penghuni lain yang semakin lama semakin tidak waras. Sampah-sampah semakin berserakan karena mesin pembuang otomatis mati. Listrik juga mati. Sistem apartemen mulai tidak berjalan dengan baik. Orang-orang juga mulai berebut makanan. Padahal tinggal nyari makanan di luar bisa sebenarnya, tapi karena sudah ketergantungan dengan kemewahan apartemen, mereka lebih memilih tetap berada di dalam. Get off that! It's mine! It's mine! Perkelahian, penyiksaan, pembunuhan terus terjadi. Kekacauan di mana-mana dan jelas ketidakstabilan hierarki kelas membuat penghuni lantai atas dan bawah semakin berselisih. Moral dan akal manusia juga semakin hilang. Tenggak Homer sebanyak-banyaknya, narkoboy dan perasalolean massal tanpa mengenal tempat menjadi hal yang sangat lumrah. Ling pun ikut-ikutan gak waras sampai berasalole dengan Helen. BTW lur, kalian tahu karya surrealis ya kan? Ya bisa dibilang film ini kayak gitulah, aneh di luar batas logika tapi tetap menarik dan ngeri aja liatnya pokoknya ya kan. Seperti lukisan Salvador Dali yang tersohor, namun saking gak jelasnya tiap orang bebas menginterpretasikannya. Banyak banget lah ini scene-scene aneh kalau kalian nonton fullnya, dan sangat-sangat vulgar loh ternyata. Apartemen megah seketika berubah menjadi tempat sampah raksasa. Polisi juga tidak ikut campur sama sekali. Warga lantai bawah yang ingin menjadi kalangan atas dan warga lantai atas yang ingin mempertahankan sumber daya mereka membuat kedua kalangan ini saling membunuh terus-terusan. Bahkan banyak suami yang sudah menggadai istrinya hanya untuk mendapatkan apartemen lebih bagus atau makanan yang lebih layak. Sementara itu Wilder yang cintanya selalu ditolak oleh Charlotte dengan nekat menyiksa dan juga mempersokanya. Sedangkan Royal dan para petinggi apartemen berencana membunuh Wilder, juga penghuni-penghuni lain yang memiliki sifat pembangkang dan menyebabkan apartemen tidak terkendali. Setelah itu mereka akan merombak sistem di lantai bawah demi kebaikan hidup seluruh penghuni apartemen. Setelah itu Ling dipaksa pergi ke lantai puncak untuk menemui para pemimpin dan juga Royal. Tujuan Royal mengundang Ling ke kediamannya untuk mendiskusikan suatu hal yang penting, yaitu perubahan sistem apartemen. Karena Ling yang hidup di lantai tengah dan dianggap masih waras di antara penghuni lainnya bisa menyelesaikan masalah di sana.
Tak lama kemudian welder yang sudah muak dengan sistem kasta apartemen pun mendatangi Royal yang dianggap bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi. Gak pakai basa-basi, welder yang semakin gendeng pun menembaknya, dan para wanita pengikut fanatik Royal membalasnya sangat sadis dengan cara menikam welder berkali-kali. The architect. Yes. Why exactly did you take my wife? Judge me! How dare Keesokan harinya, Ling pun memakamkan jasad Royal secara layak dengan menenggelamkannya di kolam renang. Terlihat banyak mayat penghuni bergelimpangan di koridor apartemen, dan Ling pun berjanji akan membuat sistem tatanan apartemen baru yang lebih adil dan sejahtera. Inilah sebuah gambaran dunia ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kurangnya pasokan makanan, pejabat dan para petinggi yang hanya mementingkan perutnya sendiri, juga peperangan untuk perebutan kekuasaan. Of course, Lang was sorry the architect had died. Help others surrender, more powerful than reason. Reached the second tower of the high-rise development. Buyar, sungguh film yang luar biasa aneh, namun visualnya begitu indah dan mengerikan. Biar kalian tahu lur, jenis film dengan subgenre kayak gini tuh ada ya kan. Gimana pendapat kalian soal film ini? Monggo di komen-komen aja di bawah lur. Assalamualaikum.